Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul akan membahas di video kali ini tentang sukses memilih karir. Nah, sukses memilih karir. Lulus SMK, mau kemana ya? Setelah lulus SMA, secara garis besarnya ada 5 alternatif pilihan karir. Di antaranya adalah yang pertama yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Hal yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjut ini diantaranya yang pertama yaitu status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, di sini terbagi menjadi 2 lagi. Ada perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan sistem pendidikannya, yaitu meliputi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Yang kedua yaitu perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya, meliputi seperti perguruan tinggi negeri atau PTN, perguruan tinggi swasta atau PTS, dan perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Dan yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada gap year. Gap year ini merupakan istilah kekinian yang disematkan kepada peserta didik yang mengambil waktu kosong sebelum masuk ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, peserta didik ini menunda untuk mengambil kesempatan untuk studi ke jenjang perguruan tinggi. Biasanya mereka mengambil kesempatan di tahun berikutnya atau sampai mendapatkan kesempatan masuk kuliah. Nah, ketika memilih untuk gap year, tentunya kalian harus berpikir secara matang ya. Jangan sampai kalian memilih gap year tetapi tidak punya persiapan sama sekali. Nah, keputusan memilih gap year itu memang sangat bervariatif. Banyak hal yang harus siswa mengambil jalan gap year. Antara lain yang pertama yaitu belum menggapai kampus dan jurusan impian. Yang kedua yaitu memilih sekolah di luar negeri. Dan yang ketiga, finansial keluarga belum stabil. Dan yang keempat itu beristirahat sejenak dan menjernihkan pikiran dan rutinitas pendidikan. Nah, yang ketiga, mengikuti kursus. Sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal, lembaga kursus dan pelatihan atau LKP sudah sejak lama menjadi rujukan bagi masyarakat yang memerlukan bekal keterampilan, baik itu keterampilan hard skill dan soft skill untuk bekerja maupun memulai usaha. Namun, karena status LKP sebagai pendidikan non-formal, terkadang kursus dan pelatihan kerap dipandang sebelah mata. Padahal dengan ikut kursus dan pelatihan, seseorang bisa lebih fokus untuk membekali diri dengan hard skill dan soft skill yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Selain itu, waktunya juga cukup relatif singkat. Nah, selanjutnya memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping untuk berbakti. Nah, sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Memasuki dunia kerja akan banyak tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Tidak mudah untuk memulai, menjalankannya, apalagi mempertahankan suatu pekerjaan. Sehingga penting untuk mempersiapkan diri untuk memilih langkah ini. Nah, selanjutnya memasuki kehidupan berkeluarga. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah, diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan, di samping kesiapan mental. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, berarti ia sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri, dan lingkungannya. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih
mudah. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut seseorang untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya seseorang setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus dipertimbangkan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak sekali hambatan dan tantangan. Jadi, cemas, bingung, bimbang, dan galau dalam milih karir setelah lulus SMK merupakan hal yang banyak sekali dialami oleh peserta didik. Ada yang sulit menentukan pilihan dan berbagai alasan, misalnya tidak mengetahui potensi dirinya, jurusan atau pilihan karir yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan orang tua, kurangnya informasi mengenai pilihan karir, dan masih banyak alasan lainnya. Adapun pilihan lainnya, jika kita bisa menjalankannya dengan bahagia dan mau terus belajar, berdoa, dan berusaha, serta tidak mudah putus asa, maka akan ada masa depan yang cerah menanti. Nah, jadi itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi, ingat, segala sesuatu yang dimulai karena kemampuan dan kemampuan diri akan dinikmati prosesnya. Terima kasih.